Hai guys, welcome back to Cryptology Channel. Nama saya Benny. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat basic tapi sangat penting, yaitu tentang money management. Jadi kita nggak akan bahas tentang kita mesti beli kripto apa atau di harga berapa. Jadi itu buat besok-besok ya. Nah, kali ini kita akan bahas money management dan apa kaitannya dan apa pentingnya buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya kita mau ceritain dikit nih, kenapa money management itu penting. Karena gini, kalau misalnya anggap aja Bitcoin per saat ini tuh sekitar 41.500 kira-kira ya. Nah, kalau misalnya kita yakin bahwa di akhir tahun Bitcoin bakal mencapai 100.000 ya, itu nggak usah butuh namanya money management. Jadi kita yang perlu kita lakuin yaitu kita dengan uang kita berapapun juga kita beli Bitcoin sebanyak-banyaknya ya. Mungkin juga bahkan kita bisa jual rumah, bisa jual mobil, bisa jual apapun, bisa pinjam sana sini, bisa pinjam pinjol segala macam untuk beli Bitcoin sebanyak mungkin, karena kita yakin bahwa harga Bitcoin nanti akan menjadi 100.000 di akhir tahun. Tapi pertanyaannya, apakah kita yakin? Apakah semua orang bisa kasih jaminan pasti Bitcoin bakal jadi 100.000 gitu kan? Itu kan enggak ya. Nah, bagaimana jika misalnya Bitcoin itu bukan 100.000 tapi jadi 10.000 kayak gitu. Jadi tinggal seperempat harga. Nah, kalau misalnya kita udah jual rumah, jual mobil segala macam, nah pastinya kita bakal rugi besar kan. Apalagi kalau rumah itu belum lunas gitu kan. Atau kita misalnya pinjam teman segala macam, kita mau ngembaliin uang itu dengan cara apa kayak gitu. Nah, inilah pentingnya money management ya. Money management itu sebuah seni untuk mengatur keuangan kita yang terbatas ya. Kita belum di satu posisi di mana kita memiliki jumlah uang yang sangat tidak terbatas ya. Semua uang kita terbatas. Nah, bagaimana cara kita mengatur biar kita tetap bisa survive dalam kondisi apapun kayak gitu ya. Nah, saya akan bagikan beberapa tips dari seorang financial planner yang certified yang bernama Feren Dox ya. Dia adalah founder dan CEO dari Horizon Wallace Financial Group, tentang bagaimana perbedaan antara cara mengatur keuangan antara miliarder dengan orang yang bukan miliarder ya. Dia bagikan sekitar 10 tips untuk bagi kita untuk belajar dari miliarder ya. Oke, nah mungkin di video ini kita akan bahas sekitar 3 diantaranya ya. Oke, yang pertama yaitu para miliarder mereka cenderung menghindari utang ya. Ini sesuatu yang common sense sih. Orang bilang, oh ini nggak usah diajarin, orang juga tahu gitu kan, menghindari utang gitu kan. Kita beli apa-apa dengan tunai segala macam, tapi sesuatu yang simple itu belum tentu kita lakukan kan, kayak gitu. Nah, contohnya siapa di sini nih? Ayo ngaku kalau misalnya kita ke mall segala macam, kita lihat cicilan 0% 24 bulan, langsung kita tanpa mikir gitu, kita langsung gesek kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu yang cicilan 24 bulan itu pun bukan sesuatu yang gratis kan. Itu akan dibayar, cuman kita delay aja waktunya, bukan sekarang tapi mungkin 24 bulan lagi gitu kan, atau gimana gitu kan. Nah, itu sesuatu yang akan menghantui kita di masa depan kayak gitu ya. Nah, lagi ada siapa di antara di sini yang membeli mobil gitu kan, membeli mobil padahal yang pertama kita belum butuh, yang pertama, yang kedua sebenarnya kondisi keuangan kita itu belum mencapai level tersebut kayak gitu. Contohnya misalnya gaji kita misalnya 10 juta gitu kan, lalu cicilan mobil setiap bulan 6 juta gitu kan. Kita cuma punya sisa 4 juta buat hidup gitu kan, which is nggak akan cukup ya buat hidup di Jakarta gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi kita mesti bijaksana dalam berhutang kayak gitu. Mungkin satu-satunya hutang yang masuk area yang masih boleh gitu ya, itu yaitu KPR atau hutang rumah gitu ya. Nah, itu pun kita harus lihat bahwa KPR itu kita ambil sesuai kemampuan kita. Jadi misalnya gaji kita 15 juta misalnya ya, kita nggak boleh ambil cicilan rumah yang 10 juta segala macam kayak gitu ya. Oh ya, omong-omong kita balik lagi ke kartu kredit ya. Tahukah teman-teman kalau bunga kartu kredit di Indonesia adalah 24%? 24% setahun itu sangat-sangat tinggi ya. Bahkan salah satu investor terbaik dunia namanya Warren Buffett ya, dia itu return dari investasinya tuh hanya 19% setahun gitu ya. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan investasi 19% returnnya dan dia harus bayar kartu kredit 24%, itu kan bukan sesuatu yang bijak kayak gitu ya. Jadi kartu kredit itu sesuatu yang harus sangat-sangat hati-hati ya, kayak gitu. Oke, nah yang kedua yaitu para miliarder mereka memiliki dana darurat ya. Nah, dana darurat ini besarnya menurut financial planner disarankan sekitar 6-9 bulan dari biaya hidup. Jadi misalnya biaya hidup kita misalnya 8 juta sebulan gitu misalnya ya. Nah, jadi
kita uang di bank itu minimal 8 kali 6, 48 juta ya, sampai dengan 54 juta di bank kayak gitu. Itu suatu angka yang, suatu jumlah di bank yang kita sebaiknya jangan apa-apain gitu ya. Kita benar-benar endapkan di situ aja ya. Jadi itu bukan buat investasi, bukan buat foya-foya segala macam. Itu benar-benar disimpan in case suatu saat kita butuh untuk beli suatu. Misalnya contohnya kita tiba-tiba butuh untuk misalnya apa ya, bayar tagihan rumah sakit gitu ya. Oh ya, by the way, ini nggak ada hubungan sama asuransi ya. Asuransi itu beda lagi. Jadi ini benar-benar suatu yang kita harus keluarkan saat ini juga gitu kan. Misalnya contohnya tiba-tiba kecelakaan segala macam, kita punya asuransi tapi kita harus nalangin dulu gitu ya. Kita harus keluarkan uang dulu untuk sebelum nanti bisa di reimburse atau diklaim pakai asuransi kayak gitu. Nah, dana darurat bisa apa lagi? Bisa misalnya nih, contohnya misalnya amit-amit kita dipecat dari pekerjaan kita, atau misalnya bisnis kita ternyata mengalami kesulitan cash flow segala macam. Nah, uang ini dipakai untuk sesuatu yang darurat sifatnya gitu ya. Jadi misalnya kita dipecat, kita bisa mungkin oh ya udah kita cari-cari kerja. Kan kita zaman sekarang susah ya cari kerja ya, dalam arti nggak mungkin kita dipecat sekarang besok dapat kerja, kan agak susah ya. Jadi kita mungkin butuh beberapa bulan untuk dapat kerjaan baru kayak gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu para miliarder mereka berinvestasi ya. Nah, ini mungkin topik yang favorit dari teman-teman gitu kan, investasi segala macam. Bahkan banyak orang yang berinvestasi sebelum mereka menyiapkan dana darurat, dan juga mereka pakai uang panas untuk berinvestasi, which is sebenarnya bukan kita saranin ya. Jadi yang pertama itu prioritasnya mesti jelas. Yang pertama itu mesti ada dana darurat dulu, kita mesti ada asuransi dulu ya. Saya bukan nawarin asuransi, tapi asuransi itu sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting harus ada ya, harus ada dana darurat ya, dan harus memenuhi kebutuhan hidup kita dulu ya, baru kemudian kita berinvestasi. Tapi gini, ada orang bilang kalau kita nggak maksa untuk berinvestasi, itu selamanya kita nggak akan berinvestasi. Nah, berarti gini, misalnya kita punya uang 10 juta nih, gaji kita 10 juta, kita habis tuh, nggak ada uang tersisa ya. Terus gaji kita naik jadi 20 juta. Kira-kira bakal habis nggak tuh? Berdasarkan pengalaman banyak orang, mau gaji 20 juta, mau 30 juta itu bakal habis juga kalau kita nggak disiplin menyisihkan uang untuk investasi kayak gitu ya. Jadi kita saat yang disaranin para financial planner yaitu kurang lebih 10-20% dari pendapatan ya. Jadi misalnya pendapatan kita 10 juta ya, kita investasi sekitar 1-2 juta lah kayak gitu. Nah, bagaimana jika pendapatan kita 50 juta? Sekarang gini, kita bisa hidup dengan katakanlah 50%-nya gitu ya. Kalau misalnya gaji kita 10 juta, kita hidup dengan 5 juta kebutuhan sehari-hari ya. Ini bukan termasuk kayak cicilan KPR atau apa ya, benar-benar kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya penghasilan kita taruh aja 500 juta ya, mudah-mudahan di masa depannya 500 juta. Kan kita bukan nggak mungkin sih menghabiskan 250 juta sebulan itu. Saya juga sampai sekarang saya belum bisa kepikiran sih bagaimana orang bisa menghabiskan 250 juta sebulan gitu kan. Pastinya kalau misalnya kita cuma menghabiskan 50 juta kan udah lebih dari cukup kan untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Jadi porsi kita yang untuk diinvest itu mestinya lebih daripada 10-20% ya. Jadi kesimpulannya semakin tinggi penghasilan kita, mestinya porsi yang kita investasikan itu harusnya lebih besar kayak gitu. Jadi mungkin bisa 30%, bisa 40% segala macam ya. Oke. Nah, karena ini channel kripto, jadi kita ya tentu saja mau bilang bahwa investasi terbaik adalah kripto, gitu kan. Cuman benernya kripto bukan satu-satunya dari investasi yang ada di lapangan gitu ya. Ada saham, ada properti, ada komoditas, ada emas segala macam gitu kan. Nah, tapi salah satunya yang kita ngerasa berprospek itu kripto ya. Dan nanti bakal kita bahas NFT di video selanjutnya kayak gitu. Oke, nah untuk ngomongin masalah investasi ya, ada yang namanya risk profile. Ya, risk profile itu apa? Yaitu kesanggupan kita untuk mengambil resiko kayak gitu ya. Kalau misalnya kita masih muda di bawah 30 tahun misalnya, baru lulus kuliah dan belum berkeluarga segala macam, itu risk profile kita cenderung lebih rendah. Apalagi kalau cenderung lebih tinggi. Apalagi kalau misalnya kita masih hidup dengan orang tua. Artinya kita benernya bisa dibilang biaya hidupnya itu nol kali ya bukan nol sih, tapi ya sangat minim ya gitu ya, karena kita masih nggak harus bayar uang kos segala macam gitu kan. Nah, itu kita boleh ambil resiko yang sedikit lebih tinggi ya. Misalnya kita bisa
gunakan mungkin 50% untuk kripto, ya nggak ada salahnya sih, asal itu uang dingin ya, sekali lagi ya, kayak gitu. Tapi seiring bertambahnya umur gitu ya, mungkin kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu orang-orang menyarankan kita mengurangi sedikit dari resiko tersebut ya. Jadi yang tadinya mungkin 40% di kripto, mungkin kita sedikit pindahkan ke yang sesuatu yang lebih pasti, misalnya deposito atau mungkin kayak saham-saham yang aman kayak gitu ya. Jadi itu tergantung dari risk profile kita ya. Kalau kita ngerasa, oh ya pertanyaannya gini, kalau misalnya orang ngomong 40% di kripto itu tinggi atau enggak? Lagi-lagi tergantung sih penghasilan kita berapa gitu ya. Kalau 40%-nya itu dari 5 juta ya, itu menurut saya tinggi. Tapi kalau 40%-nya dari misalnya 200 juta, itu sesuatu yang masih bisa kita tanggung lah ya, kayak gitu ya. Jadi semua itu tergantung dari kondisi keuangan masing-masing ya. Kita sarankan teman-teman kalau misalnya punya dana itu boleh kontak ke financial planner, jadi mereka bisa kasih saran kira-kira menurut risk profile kalian gitu kan, itu berapa persen sih yang diinvestasikan ke instrumen investasi yang beresiko, yang aman, yang sedang, semacam gitu ya. Oke. Oh ya, yang terakhir untuk saran terakhir ya dari tips yang ini, yaitu jangan FOMO ya. Jadi apapun yang kita investasi, apakah itu properti, apa itu saham, apa itu kripto, itu do your own research ya. Pastikan teman-teman itu ngerti banget kita beli apa, kita investasi di apa gitu ya. Pelajari perusahaan di baliknya, pelajari orang-orang yang invest segala macam. Jangan cuman investasi gara-gara orang terkenal, mereka bilang oh invest segala macam ya. Kita nggak akan pernah tahu intensi dari mereka ngomong kayak gitu ya. Ada sebuah perkataan di dunia investasi yaitu don't trust anyone. Jangan percaya siapapun, termasuk saya juga gitu kan. Jadi kita tetap aja harus melakukan riset sendiri kayak gitu. Oke, nah di video ini sampai sini dulu aja. Nanti di video berikutnya kita akan masih bahas hal yang sama, yaitu money management. Karena ini suatu yang luas sekali ya. Jadi tips nomor 4, 5, dan 6 akan kita bahas di video yang linknya di bawah ini. Oke, see you. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau encourage teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada saran apa, misalnya kayak topik-topik apa yang mesti dibahas, tolong komen di bawah ini ya. Kalau teman-teman di video ini ada yang kurang setuju, is okay, bilang aja di bawah gitu ya. Saya kurang setuju karena ini segala macam. Ya, kita open dan kita berdiskusi secara sehat di sini. Oke, so jadi subscribe, like, dan komen, and see you.